Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Putra Farezi bersama teman saya Aldi Nathan Afrizal Irawan dari kelompok 11. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Konsep Seni dan Budaya, memahami pandangan Islam tentang seni dan budaya. Yang pertama ada pengertian seni. Konsep seni adalah berbagai hal konseptual bersifat teoritis yang mencakup ide, perancangan, dan pembentukan seni secara umum. Konsep seni meliputi beberapa hal, diantaranya pengertian seni itu sendiri, sifat, dasar seni, dan fungsinya. Konsep tersebut perlu dipahami sebelum seseorang benar-benar terjun ke dunia seni. Dengan memahami konsep seni, maka seseorang seniman akan mendapatkan banyak inspirasi dan pengetahuan baru dalam mengeksplor dan menciptakan karya seni. Seni sendiri merupakan karya kreatif yang dibuat dengan indah sebagai media untuk menuangkan ekspresi manusia dalam kehidupannya. Kehadiran seni membuat kehidupan di dunia menjadi lebih indah dan berwarna. Selanjutnya ada sifat dasar seni. Untuk memahami lebih dalam tentang konsep seni, berikut sifat dasar dan fungsi seni yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada kreatif, yaitu kemampuan seseorang untuk mengubah sesuatu yang ada menjadi sesuatu yang baru atau orisinil. Contohnya, batu dapat diubah menjadi batu, tanah liat dapat diubah menjadi keramik, suara dapat diubah menjadi musik, dan sebagainya. Yang kedua itu individual. Yang dimaksud dengan sifat individual adalah bahwa suatu karya seni memiliki ciri perseorangan dari penciptanya. Ciri khas itulah yang menjadi identitas sebuah karya seni sehingga bisa dibedakan dengan karya milik orang lain. Contohnya, lagu-lagu yang diciptakan musisi A berbeda dengan lagu-lagu musisi yang diciptakan oleh musisi B, seperti itu. Yang ketiga itu ada perasaan. Dalam membuat karya seni selalu melibatkan emosi dan jiwa. Karena itu, untuk menikmati sebuah karya juga harus menggunakan perasaan yang dalam. Sebagai contoh, sebuah lagu yang diciptakan melalui perasaan seorang seniman, kemudian dibawakan seorang penyanyi yang menjiwai isi lagu tersebut, maka perasaan itu akan sampai ke pendengar hingga mereka bisa meresapi makna lagu tersebut. Seperti itu. Yang keempat ada abadi. Maksudnya abadi di sini adalah suatu karya seni yang dinikmati banyak orang akan selalu abadi dan diingat oleh orang-orang tersebut. Contohnya, orang yang telah meninggal dunia, karya-karyanya akan selalu diingat. Atau lagu-lagu yang dinyanyikan, contoh dari artis Glenn Fredly, masih sering didengar oleh banyak orang. Seperti itu kira-kira. Yang kelima itu ada universal, yaitu seni tidak mengenal batasan waktu, bangsa, bahasa, dan lain-lain. Contohnya musik barat, atau musik luar negeri, yaitu contohnya K-pop, tetap bisa dinikmati masyarakat Indonesia meski bahasanya yang digunakan jauh berbeda. Atau seseorang yang melihat gambar karikatur akan tersenyum tanpa mengetahui siapa pembuatnya. Dan yang selanjutnya ada fungsi seni. Fungsi seni dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai alat pemenuhan kebutuhan individu dan seni sebagai kebutuhan sosial. Yang pertama itu seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan individu. Yang pertama, kebutuhan fisik. Maksudnya seni sangat memperhatikan unsur estetika sehingga menciptakan bentuk-bentuk yang enak dipandang atau enak dilihat. Dengan begitu, akan ada kenikmatan tersendiri bagi yang melihatnya sehingga menimbulkan perasaan bahagia. Yang kedua, kebutuhan emosional. Maksudnya seni berfungsi sebagai media untuk meluapkan emosi seseorang. Yang kedua, selanjutnya ada seni sebagai kebutuhan sosial. Media penerangan. Maksudnya seni digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang banyak. Yang selanjutnya media pendidikan. Maksudnya seni bisa dipelajari sebagai media pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun informal dalam lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Dan media agama. Seni ternyata juga terdapat dalam agama. Dalam Islam contohnya, ada seni membaca Al-Quran, membuat kaligrafi, dan arsitektur masjid. Selanjutnya ada pengertian budaya. Secara bahasa, pengertian budaya adalah berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhaya,
Kata tersebut bentuk jamak dari kata budi yang memiliki arti akal, pikiran atau budi. Jadi dalam bahasa Sanskerta berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran atau budi. Jika dalam bahasa Latin, budaya berasal dari kata coller yang mempunyai arti mengolah atau mengerjakan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berarti dari kata culture yang berarti budaya. Dalam pengertian budaya secara umum, budaya ialah suatu cara hidup yang mengatur supaya setiap insan manusia memahami dan mengerti apa yang harus dilakukan, diperbuat, serta untuk menentukan perilaku dalam menjalin hubungan dengan manusia yang lain. Selanjutnya ada pengertian budaya menurut para ahli. Ada juga pengertian budaya berdasarkan pada pendapat para ahli yang memberikan penjelasan tentang apa itu pengertian budaya. Para ahli tersebut memberikan penjelasan tentang pengertian budaya berdasarkan dengan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada. Berikut beberapa adalah pendapat tentang pengertian budaya dari beberapa ahli yang ada di dunia ini. Yang pertama itu ada Linton, bernama Linton. Pengertian budaya menurut Linton adalah sebuah pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang merupakan kebiasaan masyarakat. Hal itu dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-menurun. Yang kedua itu Edward Barnett Tyler. Dalam sebuah buku karya Edward Barnett Tyler itu yang berjudul Primitive Culture, pengertian budaya merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks dan rumit, yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan, kesenian, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian budaya berdasarkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai adat istiadat, akal, pikiran, ataupun budi. Kata budaya cenderung merujuk kepada pola pikir seorang manusia. Dan ada juga dari penemuan ahli Somarjan dan Somardi. Menurut pendapat dari Somarjan dan Somardi dan Somarjan, pengertian budaya adalah seluruh cipta, rasa, dan hasil karya dari lingkungan masyarakat. Dari karya masyarakat tersebut akan menghasilkan kebudayaan dan teknologi kebendaan atau kebudayaan jasmanisah yang digunakan oleh masyarakat untuk memanfaatkan alam sekitarnya. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan hasil dan kekuatan yang bisa diabadikan guna keperluan manusia. Kelly dan Kuchon. Penemuan ahli Kelly dan Kuchon. Berdasarkan pendapat Kelly dan Kuchon, pengertian budaya adalah seluruh rencana dan rancangan hidup manusia yang diciptakan secara historis, baik itu rasional maupun irasional, eksplisit maupun implisit, yang ada pada suatu waktu, serta hal itu digunakan untuk pedoman potensial perilaku manusia. Dan penemuan menurut ahli Konjaraningrat, pengertian budaya menurut pendapat Konjaraningrat adalah semua sistem, ide, gagasan, atau tindakan serta hasil karya manusia dalam usaha kehidupan yang dijadikan atau diklaim manusia dengan metode belajar. Dan selanjutnya ada unsur budaya, yaitu pengetahuan. Membahas tentang ilmu pengetahuan tentang keadaan lingkungan, manusia, dan sifat peralatan yang digunakannya. Sistem pengetahuan mencakup tumbuhan dan binatang, ruang dan waktu, perilaku dan sifat manusia, ruang pengetahuan tentang alam, dan masih banyak lagi. Yang kedua itu ada peralatan teknologi hidup. Seluruh teknik yang ada pada manusia mencakup semua sifat, tindakan, dan perilaku manusia. Hal ini berhubungan dengan pemrosesan bahan baku mentah dan pengumpulannya yang bertujuan untuk kebutuhan manusia. Dan yang ketiga itu ada religi atau agama, suatu sistem keyakinan dan keagamaan yang sudah saling padu dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hal-hal suci yang tidak dapat dilogikakan oleh pikiran manusia. Sistem religi ini meliputi komunikasi agama, pandangan hidup, keyakinan, dan juga upacara keagamaan. Seperti itu kira-kira. Ciri-ciri dan fungsi budaya. Ciri-ciri budaya. 1. Budaya adalah merupakan suatu simbol, bisa menyimbolkan suatu daerah atau suku. 2. Bukanlah suatu bawaan, melainkan harus dipelajari, dapat diwariskan secara turun-temurun. Fungsi budaya: timbul rasa toleransi dan empati, meningkatkan rasa nasionalisme, masyarakat menjadi lebih saling menghargai.
Hubungan antara agama dengan seni dan budaya. Ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dengan seni dan budaya. Hegel menganggap bahwa agama merupakan sumber kesenian dan kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa seni dan budaya merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Peter dan Becker menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Adapun menurut ahli antropologi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Dr. Andes Hedi S.A. Putra M.A., bahwa agama merupakan salah satu unsur kebudayaan. Hal itu karena para ahli antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan berbagai gejala serta simbol-simbol agama. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakikat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama. Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu seni dan kebudayaan. Di sini Islam mengakui bahwa seni dan budaya merupakan hasil karya manusia. Sedangkan agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif, dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk berbudaya. Dan dalam satu waktu, Islamlah yang meletakkan kaidah, norma, dan pedoman. Sampai di sini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri berasal dari agama. Kesenian dan kebudayaan Islam bukan suatu hal yang diciptakan oleh orang Islam, tetapi kesenian dan kebudayaan yang bersumber dari ajaran Islam atau yang bersifat Islami. Pandangan Islam tentang seni dan budaya. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah melalui kalamnya di Al-Quran mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keselasian dan keindahannya. Allah juga mengajak manusia untuk melihat dari perspektif keindahan, bagaimana buah-buahan yang menggantung di pohon dan bagaimana pula buah-buahan yang itu dimatangkan. Jika manusia memerhatikan dan menikmati dengan pandangan yang indah, arak-arakan binatang ternak saat masuk ke kandang, juga saat dilepaskan ke tempat pengembalaan. Sesungguhnya pada peristiwa itu ada unsur keindahannya. Seni merupakan fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu, mustahil bila Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Seni merupakan fitrah dan naluri alami manusia. Kemampuan ini yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Karena itu, mustahil bila Allah melarang manusia untuk melakukan kegiatan berkesenian. Nabi Muhammad SAW sangat menghargai keindahan. Suatu ketika dikisahkan Nabi menerima hadiah berupa pakaian yang bersulam benang emas, lalu beliau mengenakannya dan kemudian naik ke mimbar. Namun, tanpa menyampaikan sesuatu apapun, beliau turun kembali. Para sahabat sedemikian kagum dengan baju itu, sampai mereka memegang dan merabanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apa kalian mengagumi baju ini?" Mereka berkata, "Kami sama sekali belum pernah melihat pakaian yang lebih indah dari ini." Nabi bersabda, "Sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga jauh lebih indah daripada yang kalian lihat." Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin juga menuliskan bahwa siapa yang tidak berkesan hatinya di musim bunga dengan kembang-kembangnya atau oleh alat musik dan getaran nadanya, maka fitrahnya telah mengidap penyakit parah yang sulit diobati. Kesenian Islam baru berkembang dan mencapai puncak kejayaan pada saat Islam sampai di daerah-daerah Afrika Utara, Asia Kecil, dan Eropa. Daerah-daerah tersebut didefinisikan sebagai Persia, Mesir, Mur, Spanyol, Bizantium, India, Mongolia, dan Seljuk. Daerah-daerah tersebut Islam membaur dengan kebudayaan setempat.
terjadilah pertukaran nilai-nilai Islam dengan budaya dan seni yang menghasilkan ragam seni yang baru. Berbeda dengan karakter seni tempat asalnya, seni didasarkan pada nilai-nilai Islam, agama, keutuhan. Inilah yang menjadi pembedaan antara seni Islam dengan ragam seni yang lain. Titus Burckhardt, seorang peneliti berkebangsaan Swiss Jerman, mengatakan seni Islam sepanjang ruang dan waktu memiliki identitas dan esensi yang satu. Kesatuan ini bisa jelas disaksikan. Seni Islam memperoleh hakikat dan estetikanya dari suatu filosofi yang transendental. Ia menambahkan, para seniman muslim meyakinkan bahwa hakikat keindahan bukan bersumber dari sang pencipta seni. Namun, keindahan karya seni diukur dari sejauh mana karya seni tersebut bisa harmonis dan serasi dengan alam semesta. Dengan begitu, para seniman muslim mempunyai makna dan tujuan seni yang luhur dan sakral. Apakah seni harus berbicara tentang Islam? Saya ikut tugas menjawab tidak. Kesenian Islam tak harus berbicara tentang Islam. Ia tak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan. Bukan juga penampilan abstrak tentang akidah. Tetapi seni yang Islami adalah seni yang menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah. Contoh seni yang boleh dan tidak boleh dalam Islam. Seni yang diperbolehkan dalam Islam: seni membaca Al-Quran, contohnya tilawah atau qiraatil Quran, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan surat Al-Fatihah ketika Fathul Makkah, atau sahabat Abu Musa Al-Asy'ari yang paling bagus bacaan Qurannya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Hiasilah Al-Quran dengan suaramu." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan lain-lain. Seni kaligrafi tulis. Kaligrafi adalah seni menulis sebuah tulisan. Di Jepang, menulis huruf kanji dengan sebutan sodo. Di Korea dan Cina disebut dengan shufa. Sedangkan seni Arab sering disebut dengan khat. Seni bela diri. Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Seni yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Seni rupa. Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Islam membolehkan seni rupa selama tidak mengarah kepada maksiat dan ingkar kepada Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, menyanyi. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi. Al-Ghina At-Tagani sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, seni musik. Begitu juga dengan bermain musik. Sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermain musik. Sebagian mengharamkannya dan sebagian lain menghalalkannya. Itu dia presentasi dari kami kelompok 11. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.